Dan ini mungkin kita akan sampaikan ada beberapa emiten update juga yang mungkin bisa dicermati untuk masyarakat investor untuk menyikapi perdagangan hari ini ya. Mas Wisnu, kita akan coba sampaikan dulu dan pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda beberapa emiten update. Yang pertama bisa Anda simak, ini adalah anak usaha dari Adikarya, yaitu Adi Commuter Property yang berencana untuk IPO pada pertengahan tahun 2021 mendatang. Kemudian kita lihat ada laba dari PTBA di kuartal ketiga turun 44,2% secara year on year atau tahunan. Dan berikutnya perusahaan pengelola Pizza Hut PZZA mengalami kerugian hingga 8,6 miliar rupiah pada kuartal 3 tahun ini. Emiten update berikutnya kita lihat dari Elang Mahkota atau MTK yang akan kembali melakukan buyback saham yang sudah menyiapkan anggaran hingga 500 miliar rupiah. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dan selanjutnya kita akan fokus melihat bagaimana dengan pergerakan secara fundamental PT Adikarya Tbk atau ADHI ya. Di mana ini anak usahanya akan berencana IPO pada pertengahan tahun depan. Kinerja pada Senin kemarin menguat cukup signifikan 5% di level 630 dengan kinerja year to date atau tahun berjalan masih minus 46%. Kemudian net profitnya dalam 9 bulan pertama di tahun ini mencapai 15 miliar rupiah atau turun hingga 95,6% secara tahunan. PE ratio sekitar 109 kali dan market cap-nya mencapai 2 triliun rupiah. Itu dia ada beberapa emiten yang mungkin kita bisa cermati bersama. Kita ke sektor konstruksi dulu ini kita lihat ya Mas Wisnu, Adikarya ini rencana akan IPO begitu anak usahanya di tahun depan. Bagaimana Anda melihat dan mencermati secara fundamental dulu nih untuk Adikarya? Ya, kalau kita bicara fundamental pasti emiten yang berbau dengan konstruksi di tahun 2021 mayoritas pada tertekan kinerja labanya gitu ya, sehingga tidak heran juga bahwa seperti Waskita pun kemarin sempat rugi gitu ya, yang kalau kita amati juga. Jadi memang kalau kita bicara 2020 secara kinerja tertekan emiten konstruksi. Terkait dengan IPO-nya anak usaha Adikarya ini sebenarnya salah satu dari rencana bisnis untuk ekspansi gitu ya, dan menekan leverage-nya mereka gitu ya. Karena kita tahu bahwa anak usaha Adikarya ini bergerak di sektor properti gitu ya. Kita amati bahwa memang kami melihat bahwa data penjualan residensial gitu ya di properti kemarin masih tumbuh tapi tidak begitu tinggi gitu. Jadi masih belum begitu kencang sebenarnya pemulihan di properti untuk tahun ini juga gitu. Jadi memang kalau untuk ekspansi itu bagus sebagai salah satu corporate action untuk meng-IPO-kan anak usaha. Cuman kalau kita bicara prospek bisnis tentu kita perlu menggali lagi gitu ya, karena tantangannya juga tidak sedikit untuk di area-area properti tersebut. Masih direkomendasikan tidak sih kalau kita bicara mengenai sektornya begitu dari sisi konstruksi, kemudian kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang juga terus digejot ya, meskipun kita di tengah hantaman pandemi COVID-19 tapi infrastruktur coba dibangun nih secara pelan-pelan. Ya, kalau bicara masih menarik atau tidak sebenarnya masih menarik ketika mulai melihat lagi ya, atau paling tidak secara nilainya dapat ke diskon lagi gitu ya. Memang kalau kita bicara 2020 kita expect bahwa ini masih tekanannya masih cukup tinggi gitu, walaupun kuartal 4 itu harusnya pendapatan mereka cenderung naik gitu, karena biasanya belanja pemerintah di Q4 itu naiknya begitu cepat gitu, begitu signifikan gitu. Jadi kalau kita melihat tergantung price-nya sih nanti pada akhirnya gitu. Kalau secara prospek untuk jangka menengah itu masih menarik gitu ya, tentu dengan harga yang sesuai juga gitu. Oke, harga sesuai itu berapa sih menurut Anda begitu? Apakah level-level saat ini di 630 setelah pada kemarin naik 5% sudah terlalu tinggi untuk pergerakan dari Adikarya? Kalau kita lihat satu pekan saja memang naiknya kencang ya, dari level-level sekitar 500-an kemudian sekarang ke 630, ini kan juga sudah lumayan begitu kenaikan dari Adikarya. Kalau dari untuk harga saat ini memang sudah cukup tinggi gitu ya, dalam artian ada potensial untuk terjadi profit taking ya. Jadi kami melihat memang kalau untuk dapat base buy-nya si Adikarya ini bisa di bawah di bawah 600 lah ya, kalau kami melihat seperti itu gitu ya. Kalau sekarang kan 630, jadi masih ada, kalau terjadi koreksi sebenarnya itu jadi peluang sih sebenarnya untuk
Iya. kita masuk gitu ya. Oke, berarti di bawah 600 lah peluang untuk kita mengambil posisi beli untuk Adikarya. Ya, Oke, itu dia untuk Adikarya dan memang dilihat sektornya juga masih mencoba struggle ya, terus berjuang begitu di tengah pandemi COVID-19 karena fokus penanganan dari pemerintah juga kan kita bagaimana mengendalikan penyebaran COVID-19 yang supaya tidak meluas lebih jauh lagi. Oke, kalau berikutnya ada PTBA. Ini juga dari ya, sisi laba turun 44,2% pada kuartal 3 kemarin yang sudah dilaporkan. ya. PTBA juga seberapa menarik nih kalau misalnya bisa kita cermati apakah juga bisa menjadi bagian dari portofolio atau bagaimana strategi yang mereka sudah memiliki saham PTBA? Ya, kalau kita melihat PTBA dari rilis laporan keuangan kuartal ketiga memang dari sisi pendapatan juga mereka turun gitu ya dari misalkan Q3 2019 itu 16,25 triliun, kemudian Q3 2020 itu 12,84 triliun gitu. Kalau kita amati memang salah satunya dari penurunan harga batubara itu sendiri gitu ya. Kami juga mengamati bahwa harga batubara selama 2020 terutama karena pandemi ini juga itu permintaan batubara global itu turun juga sehingga otomatis itu menekan harga batubara itu sendiri. Apakah kenaikan harga batubara akan berlanjut? Kami melihat di kuartal keempat ada peluang untuk mengalami kenaikan ya karena kita melihat ekonomi Cina Cina itu konsumsi batubara nomor 1 di dunia gitu ya. Dan itu ekonominya sudah pulih gitu ya kalau kami melihat. Jadi peluang permintaan batubara kami melihat masih akan menarik, mulai membaik lah gitu ya, dibandingkan kuartal ke-1 dan kuartal kedua tahun lalu gitu ya. Kita lihat pre-opening untuk hari ini saja Bukit Asam atau PTBA sudah mengalami kenaikan hingga 1,99%. Ini hampir 2%, Mas Wisnu, di level 2050. Bagaimana Anda melihat begitu untuk PTBA sendiri di tengah laporan keuangan yang sedang mengalami penurunan dari sisi labanya? Ya, kami melihat memang kalau kita melihat sepekan terakhir itu trennya tuh udah ngikutin ESG-nya ya, ESG-nya positif, kemudian PTBA-nya juga ikut positif gitu juga. Jadi memang kalau untuk akhir tahun kami melihat PTBA ini berpeluang gitu ya di atas 2100 ya di akhir tahun gitu ya. Sampai akhir tahun 2100? Iya, bisa lebih dari itu juga gitu ya. Jadi artinya minimal di 2100 gitu ya. Baik, jadi kalau sudah punya di hold dulu saja? Iya, kalau apalagi udah punya di bawah 2000 ya itu menurut kami itu hold dulu aja gitu ya. Hingga akhir tahun itu masih ada peluang menarik gitu ya untuk PTBA. Itu dia untuk Adikarya kemudian PTBA. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dengan beberapa hal yang menarik tentunya terkaitannya dengan pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang opening market. Mas Wisnu, kita akan jeda dulu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.